Rosemary Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam para pemirsa serial webinar Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Saya Dr. Valentina. Dan saya Dr. Jonathan yang akan memandu jalannya webinar ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat dan tetap semangat mengikuti webinar sampai selesai. Pastinya dong, semangat. Karena di sesi pertama ini, kita memiliki topik yang sangat menarik, Dok. Jadi, topik hari ini adalah tentang penguatan layanan primer. Oh, tapi Dr. Jo, mari kita sapa audiens kita, oke? Boleh, Dok, silakan. Nah, baik, coba kita pilih. Selamat malam, Dr. Dana. Bagaimana kabarnya, Dok? Apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Halo, Dr. Dana? Halo? Halo, Dr. iya. Jonathan? Terdengar jelas ya, Dok? Iya, terdengar Bagaimana banget, kabar? jelas banget toh. Ya, di sini juga sudah terdengar dengan jelas. Ya, Ya, apa suara kabar saya baik, Dok? terdengar ya? Suara saya terdengar, Dok? Terdengar ya? Ya, Ya, oke, terima silakan. kasih. Terima kasih. Yang berikutnya Dr. Jo, saya mohon izin menyapa salah satu senior kita, beliau juga termasuk pemerhati. Halo Dr. Judil Heri. Selamat malam dokter. Selamat malam. Dokter, masih semangat ya dok untuk mengikuti acara webinar kita malam hari ini dok? Insyaallah semangat terus lah. Puji Tuhan. Dokter, kalau boleh tahu motivasinya apa? Dokter kok masih berkenan mengikuti webinar kita malam ini dok? Saya pernah menjabat Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Ya, memang kami sangat berkepentingan dalam hal penguatan layanan primer. Ya. Terima kasih ya dokter sudah berkenan hadir. Ya, kembali. Lalu dokter, ya? Ya, sama-sama kembali. Oke. Ya. Terima kasih. Ayo Ya, satu lagi dokter Jo. satu lagi ya. Iya Ya, dokter Jo. coba kita cari. Oh, ini ada salah satu peserta yang senantiasa mengikuti webinar. Oh ya? Iya dok. Oh. Kita coba sapa Dr. Jack. Apa bisa mendengar suara kami? Oh ya, alhamdulillah. Sehat nih, Terima Dok. kasih. Iya, boleh tanya sedikit dok. Kira-kira Ya. harapannya apa dok mengikuti webinar ini? Pertama, saya nostalgia ketemu beliau-beliau, tokoh-tokoh lama dan tokoh baru yang sangat profesional. Dan saya senang masih bisa menikmati ini. Yang kedua, saya sudah lama menyiapkan. Penguatan ini sudah lama, sudah 15 tahun yang lalu. Dan saya usulkan nanti kepada beliau-beliau yang terutama pada BPJS, mungkin masih mengenal saya, dan saya akan praktekkan apa yang saya sudah kembangkan. Mumpung saya masih sempat, sudah menjelang pikun nanti lupa. Terima kasih, salam saya kepada semua.
Terima kasih banyak, Dok. Semoga sehat selalu, Amin. J. Amin, Ya. amin. Ya. Amin. Wah, Dokter Jo, ternyata banyak sekali yang hadir ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Gimana? Betul, betul. Jadi kita tahu bahwa webinar perdana kali ini Hmm? kita menghadirkan beberapa narasumber yang luar biasa Ya. untuk berbagi dan mendiskusikan penguatan layanan primer. Oh. Tetapi belum bisa kita sebutkan sekarang, Dok. Oh, Betul. Dokter Jo, kenapa layanan primer harus dikuatkan, Dokter Jo? Nah, gini, Dok. Jadi layanan primer itu kita tahu bahwa adalah kontak pertama bagi penderita sakit. Nah, kalau Dokter Valen, kalau sakit batuk pilek, kira-kira pertama kali pergi kemana, Dok? Saya? Saya dokter. Oh iya. Waduh. Saya dokter ya? Iya Oh, ya, iya. saya lupa, Dok. Kalau gitu, ibunya jenengan, ibunya deh. Kalau ibu saya mungkin ya karena kami ini dekat dengan puskesmas, jadi mungkin ya ke dokter terdekat ya, karena memang agak jauh dari rumah sakit. Gimana, Dokter Jo? Nah, jadi puskesmas itu adalah salah satu layanan kesehatan primer, Dok. Oh. Nah, kita ketahui bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu sudah menegaskan dalam deklarasi Alma-Ata, Dok, tahun 1978. 1978 ya. 1978. Dan diperbaharui lagi, Dok, dipertegas melalui deklarasi Astana tahun 2019, di mana ditegaskan bahwa layanan kesehatan primer itu harus mudah diakses oleh semua orang dan berkualitas. Mudah diakses oleh semua orang dan berkualitas. Oke. Betul. Nah, kalau terutama di masa jaminan kesehatan ini, jaminan kesehatan nasional, kita tahu bahwa semua orang yang sakit tetapi tidak gawat darurat, itu sebaiknya melalui layanan kesehatan primer dulu, Dok. Nah, kecuali kalau misalnya ternyata perlu dirujuk ke rumah sakit, baru dirujuk. Nah, selain itu tidak kalah bahwa layanan primer itu penting dan memiliki peran tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif. Oh, kuratif dan preventif. Betul. Coba, kalau preventif menurut Dokter Valen apa tuh? Kalau preventif itu kan pencegahan. Mungkin dengan cara penyuluhan, untuk perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu ya, Dokter Jo? Betul, betul. Oh, iya. Dan itulah yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana harapannya layanan kesehatan itu bisa memberdayakan masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai stakeholders. Oh iya, soalnya di Indonesia ini tuh, Dokter Jo, kalau berobat ke puskesmas itu kan identik dengan, maaf ya Dokter Jo, layanan kelas 2. Jadi beda dengan rumah sakit. Jadi ya mohon maaf ya Dokter Jo, memang itu seperti itu masih terdengar bahasa-bahasa seperti itu, padahal sebetulnya kayak puskesmas, klinik, layanan primer itu kan paling dekat dengan komunitas ya, dengan masyarakat ya. Terus baiknya bagaimana ya Dokter Jo supaya, maaf ya Dokter Jo, layanan primer sama kualitasnya sama rumah sakit, Dokter Jo? Nah, betul sekali, Dok. Jadi Pak Presiden sendiri bersama jajaran Kementerian Kesehatan itu mendukung dan berkomitmen dalam menguatkan layanan kesehatan primer. Jadi melalui RPJMN tahun 2020 sampai 2024, Dok. Oh, sudah disahkan di situ Betul, ya. di mana layanan primer itu harus tercapai dengan prima. Ya. Nah, jadi juga dalam beberapa studi itu menunjukkan kalau layanan primernya baik di suatu negara, itu tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, luaran kesehatan, biaya kesehatan juga rendah, dan ketiga, kepuasan pasien menjadi tinggi, serta tingkat rawat inap menjadi berkurang. Betul. Begitu, Dok. Tapi Dokter Jo, kalau di rumah sakit kan identik dengan pelayanan spesialis. Emang kalau di layanan primer ada layanan spesialisnya? Jangan salah, Dok. Sekarang kita ada spesialis KKLP, yaitu spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Oh, itu bisa di Indonesia ada? Ada, Dok. Oh, sudah ada? Betul. Oh, iya. Kalau di luar negeri, di Amerika Serikat, sudah ada dari sejak lama, bahkan dari tahun 1969. Oh, baiklah. Mereka sebutannya itu family medicine, atau family doctor, atau family physician. Tapi jadi kalau di Indonesia sudah ada?
Sudah, Oh, Dok. sudah ada ya. Betul. Nah, di sini dokter spesialis KKLP Mm-mm. itu sama atau sejajar dengan spesialis-spesialis lainnya. Oh iya. Betul, seperti spesialis anak, spesialis THT, dan lain sebagainya. Hmm. Tetapi tidak semua dokter harus mengambil spesialis ini untuk dapat bekerja di layanan kesehatan primer. Oh iya. Ya. Dokter Jo, berarti sekarang sudah ada SPKLR ya. Terima kasih ya sudah menjelaskan. Ayo Dokter Jo, kita sekarang diskusi bersama narasumber yuk. Boleh? Oke. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa beberapa narasumber yang luar biasa mungkin sudah diketahui dalam poster kita. Mari kita sambut di webinar perdana ini, kita sudah menghadirkan beberapa narasumber. Kita sambut pertama Dr. Sugito Wonodirekso, MS PHK PKK dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Ya, maaf, kita ulangi. Mari kita sambut kepada Dr. Mustaqim, SP DLP MKes dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia. Ya itu tadi ya adalah biografi atau CV dari Dr. Sugito Dan Dr. Mustaqim, SP KAKLP MKes ya. Betul. Beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia, Dr. Mustaqim itu. Ya. Untuk yang selanjutnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Gigi Saraswati, MPH. Ya, luar biasa ya CV-nya. Kita sambut berikutnya Dr. Putu Moda Arsana, spesialis penyakit dalam KEMD Finasim sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Mari kita sambut. Ya, selanjutnya mungkin perlu diulang lagi, tadi agak terpotong. Kita ulang kembali CV dari Dr. Mustaqim, spesialis DLP, KKLP, Magister Kesehatan, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia. Oh, itu beliau Dr. Mustaqim itu jadi merupakan Ketua Umum Puskesmas Dokter Puskesmas Indonesia. Jadi dokter puskesmas itu ternyata mempunyai perkumpulan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Bahkan hingga ke daerah-daerah dan kebetulan Dr. Mustaqim adalah ketua umumnya. Wah, begitu. Luar biasa ya pembicara kita. Ya. Baiklah, Betul. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah biografi dari Dr. Mustaqim SP KKLP MKes
seorang Ketua Umum Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia. Luar biasa ya. Iya, Dan selanjutnya tidak kalah, Dok. siapa tuh? Berikutnya adalah dari Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD AAK sebagai Direktur Utama terpilih Oh. BPJS Kesehatan. Mari Oh. kita sambut. Dr. Joe, webinar kali ini kita itu akan menghadirkan moderator yang tidak kalah hebat, Dr. Joe. Siapa tuh? Profesor Dr. Akmal Taher, SPU Konsultan, Ex-Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, Ex-Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satgas COVID-19, dan beliau itu seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya. Sebelumnya, mari kita beri aplaus dulu kepada para narasumber dan moderator yang sangat luar biasa pada malam ini. Sebelum kita mulai sesi talkshow-nya Dr. Joe, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita mengambil sesi foto screenshot bersama dengan para narasumber dan moderator. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya dan memberikan senyum terbaik kepada kamera. Ya, sesuai aba-aba, di hitungan ketiga ya, mohon ditahan dulu senyumnya, karena ada sekitar 4-5 page di sini. Panitia sudah siap? Oke, kita mulai page pertama, 1, 2, 3. Ya, kemudian di page kedua, 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Ya. Page ketiga, 1, 2, 3. Sip. Di page keempat atau yang terakhir, 1, 2, 3, senyumnya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya kepada para peserta yang hadir pada webinar malam hari ini. Kami sangat mengharapkan untuk dapat mengikuti secara aktif dan menyalakan video selama sesi webinar berlangsung. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Profesor Dr. Akmal Taher, spesialis urologi konsultan, untuk memoderasi webinar ini. Kami persilakan kepada Prof. Akmal, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita sangat beruntung, puji syukur pada Allah SWT, kita dapat mendapat kesempatan untuk membicarakan tentang penguatan layanan primer. Saya kira penguatan layanan primer itu menjadi penting karena menjadi salah satu bagian dari sebenarnya satu arah kebijakan pembangunan kesehatan kita. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Joe dan Dr. Valentina tadi, bahwa di RPJMN itu sudah dinyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan kesehatan kita itu adalah penguatan pelayanan kesehatan primer atau PHC. Itu menjadi arah kebijakan untuk tahun 2000 sampai 2024. Menurut pertemuan dunia terakhir tentang pelayanan kesehatan primer itu ada 4 unsurnya sebenarnya. Yang pertama adalah
primary care, ini yang akan kita bicarakan tentang penguatan layanan primer. Yang kedua tentang public health function, ketiga tentang community empowerment, jadi pelibatan masyarakat, dan yang selanjutnya adalah yang keempat adalah multi-sector involvement and action. Jadi kegiatan multisektor. Nah, salah satu dari 4 tadi, yang pertama tadi disebutkan adalah penguatan layanan primer. Jadi betul-betul ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita bicarakan, apalagi berkaitan dengan bahwa untuk layanan primer yang sekarang ada berkaitan dengan adanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang menjadi bagian dari pelayanan primer kita. Saya kira itu yang akan kita akan bicarakan hari ini. Dan untuk itu kita segera mulai karena kita sudah agak terlambat. Kita akan pertama saya akan mengarahkan ke pertanyaan ke Dr. Sugito berbicara tentang KKLP sekarang ya. Melihat namanya, spesialis ini bekerja di layanan primer dan merupakan dokter keluarga. Apa sih keunggulannya sebenarnya Dr. Sugito adanya dokter keluarga layanan primer ini sebenarnya? Dan kemudian bagaimana nanti dalam prakteknya kaitannya dengan dokter yang juga sudah ada ini seperti ini, bagaimana mengharmoniskan itu, apakah mungkin timbul gesekan dan sebagainya seperti dikhawatirkan oleh beberapa pihak tentang itu. Silakan Dr. Sugito, waktunya 10 menit untuk memaparkan atau menceritakan tentang keunggulan tentang dokter keluarga layanan primer ini. Silakan, Dok. Terima kasih, Prof. Selamat malam semuanya. Selamat ketemu lagi. Saya dulu malang melintang ke seluruh Indonesia untuk memaparkan tentang kedokteran keluarga. Sekarang kita ketemu lagi, tapi hari ini hari sangat bahagia karena sudah menjadi kenyataan bahwa kedokteran keluarga, spesialisasi kedokteran keluarga itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Bukan lagi pertanyaan, tapi sebuah kenyataan. Nah, keunggulan, ya saya lebih senang mengatakan keunggulannya, tapi lebih senang mengatakan kerjanya apa sih? Ya, nanti unggul atau tidaknya barangkali kita nilai. Yang paling akan menilai itu barangkali nanti Prof. Gufron. Ini kerjanya ngapain aja, bener nggak unggul, kan begitu kan? Ya, jadi kerjanya jelas. Secara singkat di dalam tugasnya itu di-trigger atau dipicu oleh masalah kesehatan yang dialami oleh seorang pasien. Jadi primary, personal, comprehensive, and continue. Itu yang sebagai pokok dari tata kerja seorang dokter layanan primer yang ternyata di negara manapun sekarang sudah menjadi primadona. Bahwa layanan primer ini memang harus diperkuat, harus didukung oleh segala macam sektor. Saya setuju dengan yang dikatakan Prof. Akmal tadi, itu harus ada kerjasama yang harmonis di antara keempat unsur yang disampaikan Prof. Akmal tadi. Tanpa kerjasama yang harmonis itu akan sulit kita menjadi maju. Kemudian, kalau kita berbicara soal gesekan, dimanapun, kapanpun, kalau ada sesuatu yang baru, pasti ada gesekan. Tetapi, mari kita sikapi keadaan baru ini sebagai suatu rahmat, agar kita lebih maju dengan keadaan yang baru ini. Ya, orang akan mengatakan nanti yang baru dengan yang lama, dengan dokter yang belum jadi SP KKLP bagaimana? Ya dikompromikan saja setempat, yang senior membantu yang junior, kemudian yang junior diberi kesempatan untuk sekolah, karena sekolahnya sekarang sudah ada di UGM dan di UI. Jadi gesekan itu kita minimalkan. Akan hilang sama sekali? Pasti tidak. Tapi ada, tapi kita antisipasi, bahkan kita harus berterima kasih dengan gesekan itu kita akan bisa lebih maju. Seperti sekarang kita mengalami musibah dengan adanya COVID. Kita jadi sangat fasih, sangat ahli, sangat mahir dalam menggunakan cara pertemuan yang
efektif tapi murah seperti Zoom sekarang ini. Nah, ini adalah kita mengambil hikmahnya. Kalau ada pergesekan, kita ambil hikmahnya. Bagaimana caranya menyelesaikannya? Menjadikan gesekan itu menjadi penguatan, bukan menjadi pesimis. Yes. Kenapa sih harus ada dokter layanan primer? Ya nanti karena belum ditanyakan ya saya silahkan kembali kepada Prof. Akmal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat menjadi modal untuk kita maju bersama. Bukan PDKI saja yang maju, semua dokter layanan primer akan maju, dokter praktek umum akan mendapat kesempatan semuanya yang bersedia untuk spesialisasi layanan primer. Caranya nanti silakan tanya kepada yang punya sekolah, yang yaitu UGM dan UI untuk sementara ini. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya akan coba tambahkan lagi. Jadi begini, Dr. Sugito. Ini kan sebenarnya dokter keluarga ini kan di Indonesia ini bukan jenis dokter seperti ini kan bukan satu-satunya di dunia, sudah banyak. Apakah ada memang evidence bahwa memang untuk menjadi dokter spesialis keluarga layanan primer ini kan akan memerlukan waktu juga ya untuk pendidikannya. Saya nggak akan masuk ke pendidikannya dulu. Saya akan menceritakan sebenarnya evidence-nya seperti apa sih kalau orang itu ditambah pengetahuannya, keterampilannya dalam bidang ini, kemudian apa yang terjadi, kemudian evidence-nya ada nggak di literatur atau di kita sendiri kelihatan bahwa itu memang akan bermanfaat buat masyarakat dan seberapa jauh itu bermanfaatnya. Oke. Untuk itu saya mohon panitia bisa menayangkan PowerPoint saya, paling tidak di slide yang pertama. Tolong bisa ditayangkan. Yang jelas, di negara-negara yang maju seperti Amerika, dulu Amerika itu kewalahan karena mengandalkan, nah ini tugas dokter keluarga. Kalau lihat dari, walaupun ini tahun sudah kuno, ya, jangan lihat tahunnya, tapi lihat hasilnya. Dan ini terjadi di mana-mana. Kita lihat di situ. Kita lihat Amerika. Amerika itu health cost per kapitanya sangat tinggi, paling tinggi. Tetapi patient satisfaction-nya paling rendah. Apa yang terjadi saat itu? Karena mengandalkan layanan sekunder saja. Sehingga pelayanan terkotak-kotak, tidak memuaskan, dan sebagainya. Lain dengan Denmark, yang rendah sekali health care cost per kapitanya, akan tapi patient satisfaction-nya sangat tinggi. Nah, kita mungkin nanti BPJS bisa membuat penelitian yang sama, apakah akan terjadi sebagai bukti bahwa layanan primer itu memuaskan pasien dan mengurangi cost per kapitanya. Itu, Prof, barangkali yang bisa saya sampaikan. Dari segi pelayanannya sendiri, apa yang barangkali menjadi keunggulan? Apakah ini lebih ke preventif promotif? Apakah ini mereka kuratif? Apakah rehabilitatif? Apa yang barangkali menjadi keunggulan dari dokter keluarga ini? Dokter keluarga melakukan pelayanan kedokteran itu, kesehatan itu, menerapkan 5 level of prevention. Mulai dari promotif, yaitu menyehatkan orang supaya lebih sehat. Preventif, mencegah supaya jangan sakit. Lalu preventif ini juga macam-macam, bisa pertama kali dengan mencegah supaya jangan sakit. Kalau sakit, segera kita diagnosis dan berikan obat yang tepat sehingga tidak menjadi parah. Kemudian kalau sudah sakit, terpaksa ke rumah sakit, kita upayakan supaya jangan sampai terjadi kecacatan. Kalau terpaksa toh harus cacat, kita harus mampu membina sisa kemampuan si pasien itu untuk tetap survive. Jadi kita 5 level of prevention dari Clavel and Clark yang kita pelajari dulu di betul-betul bisa dilanjutkan karena kita
mempunyai dasar pelayanan yang komprehensif dan kontinu. Kontinu ini luar biasa. Kita layani mulai dari pembuahan sampai liang kubur. Itu yang harus dilakukan oleh seorang dokter keluarga dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Baik, terima kasih Dokter Gito. Nanti barangkali saya akan kembali lagi ke Dokter Gito. Selanjutnya saya akan ke Dokter Putu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Kita tahu waktu sebenarnya perjalanannya untuk terbentuknya dokter spesialis keluarga layanan primer ini melalui jalan yang cukup panjang, dan KKI memegang peran yang sangat penting dalam akhirnya menyelesaikan berbagai masalah dan rintangan sehingga akhirnya spesialis keluarga layanan primer ini bisa diwujudkan gitu ya. Oleh karena itu barangkali saya ingin meminta pengalaman bagaimana Dokter Putu bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada secara umum dan terutama yang menyangkut keluarga layanan primer, karena menurut saya ini hal yang mesti diapresiasi oleh banyak pihak karena ini bukan perkara yang mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, sebagai nanti selanjutnya barangkali Dokter Putu bisa menyampaikan sebagai pembina dari praktek kedokteran di negara kita, bagaimana dokter spesialis layanan primer yang merupakan profesi baru ini akan juga dibina untuk dilihat bagaimana perkembangannya, monitoring, evaluasi, dan sebagainya. Silakan Dokter Putu. Baik. Selamat malam Prof. Akmal, selamat malam Guru Besar dan sejawat sekalian yang saya hormati. Saya kira saya mulai dulu dari perspektif atau bagaimana KKI memandang layanan primer ya Prof ya. Jadi kita belum masuk langsung kepada apa namanya pada siapa yang akan mengerjakan layanan primer itu begitu. Jadi yang pertama tentu apa namanya menurut saya ya, yang nomor satu kita mesti melihat dulu sebetulnya apa itu layanan primer. Ini paling penting ya. Jadi layanan primer itu adalah pelayanan yang di garis depan ya. Jadi pintu masuk pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya, nah layanan kesehatan itu kan menurut teori kan ada 3 sebetulnya ya. Jadi ada UKP ya, jadi usaha upaya pelayanan ya apa namanya individu ya. Jadi perorangan ya dan keluarga. Yang kedua adalah upaya pelayanan masyarakat ya, jadi kesehatan masyarakat ya, jadi UKP, UKM, kemudian usaha kesehatan wilayah. Nah di dalam UKP itu ada individu dan keluarga. Nah jadi nomor satu yang harus kita definisikan bersama sebetulnya adalah pelayanan individu dan kesehatan individu dan kesehatan keluarga atau kesehatan perorangan dan kesehatan keluarga ini pelayanan apa yang dibutuhkan itu. Jadi nomor satu mestinya kita definisikan dulu dari sana. Jadi kita membutuhkan apa begitu. Ya. Nah, kemudian kalau pelayanan itu sudah kita tetapkan, baru kita mundur ke belakang begitu. Kompetensi dokter yang bagaimana yang bisa melakukan pelayanan tersebut. Jadi yang nomor 2. Dan yang nomor 3 pertanyaannya adalah yang harus dijawab adalah proses pendidikan apa yang bisa menghasilkan dokter dengan kompetensi tersebut begitu. Jadi karena ini nanti menyangkut KKI. Pada saat saya melihat apa namanya program-program pemerintah ya tentang apa yang harus dikerjakan di pelayanan primer, ada beberapa hal yang mungkin kurang detail ya, kurang tajam gitu ya. Ya, jadi misalnya di situ hanya dikatakan misalnya adalah usaha apa namanya kesehatan lansia, ibu dan anak dan sebagainya. Tetapi apa dari lansia itu, dari ibu anak itu, atau usaha pelayanan upaya kesehatan gawat darurat, apanya begitu. Nah ini yang harus didetailkan dulu. Kalau sudah jelas apa yang harus dikerjakan di layanan primer,
maka kita bisa membuat kompetensi, menciptakan kompetensi atau memproses supaya dokter-dokter itu, yang ketiga itu nanti memproses supaya dokter itu punya kompetensi yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita tadi dikatakan bahwa siapa yang harus mengerjakan itu nanti itu belakangan. Ya, setelah kita tahu apa yang harus dikerjakan, kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan, ya kemudian bagaimana kita memproses dokter itu supaya, nah oleh karena itu kan kaitannya dengan tugas KKI adalah bahwa KKI adalah mengesahkan, jadi ada 3 tadi, registrasi, kemudian pembinaan dan pengesahan standar pendidikan. Baru kemudian KKI akan melihat setelah dia tujuannya menghasilkan dokter yang seperti ini untuk bisa memecahkan masalah seperti ini, kemudian kita lihat dari standar pendidikannya itu seperti apa. Ya, tentu saja standar pendidikan harus kita sesuaikan dengan masalah yang sudah kita identifikasi di depan itu. Yang ini nanti akan terjadi masalah seperti ini dan sebagainya, maka kita butuh dokter dengan kompetensi ini. Nah, menyangkut itulah kemudian ada sedikit perbedaan sudut pandang. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, sehingga timbul yang dikatakan dari Pak Sugito tadi adalah bahwa ini seperti ada gesekan. Sebetulnya kan tidak perlu ada gesekan. Ya, sebetulnya harus ada komunikasi. Kalau prinsip KKI itu ada 3 itu. Komunikasi, kolaborasi, dan integritas begitu. Nah, di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di layanan primer. Nanti akan muncul, kalau ada di situ dokter umum, GP, yang belum spesialis KKLP, ada spesialis KKLP, dua-duanya ini kan kemudian akan membuat siapa mengerjakan apa, siapa bertugas apa, begitu. Nah, dari situ kemudian jelas begitu. Dan kalau kita lihat tadi usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan keluarga, jadi di dalam individu dan keluarga di situ akan muncul yang selama ini kan ya memang ada health promotion, health prevention. Ya, ada juga kuratif. Tetapi itu kan lebih kepada yang bersangkutan begitu. Dalam hal ini pasien yang datang, kuratifnya seperti itu. Tetapi keluarganya kan tidak pernah ditreat. Jadi keluarganya mungkin diberikan edukasi dan sebagainya, tapi secara umum tidak mengidentifikasi secara spesifik. Sebetulnya keluarga, masalah antara satu keluarga dan keluarga lain kan bisa berbeda-beda. Jadi keluarga yang satu misalnya salah satu anggota keluarganya diabetes. Maka keluarga yang lain potensi untuk timbul diabetes itu sekitar 25-50% lebih. Gitu. Nah, ini kan mesti ditangani. Nah, siapa yang menangani? Ini kan kemudian ada pembagian tugas di situ. Kalau misalnya tadi dikatakan ada 5 level daripada prevention itu tadi, ya, mohon maaf Dr. Sugito, maka kepada siapa leveling ini ditujukan gitu? Apakah kepada pasiennya, kepada keluarganya, kepada masyarakat? Nah, ini kan jelas nanti siapa yang mengerjakan apa begitu. Nah, kalau sudah siapa mengerjakan apa, maka akan tersegmentasi dengan benar. Siapa yang mengerjakan health promotion, siapa yang mengerjakan health prevention, siapa yang health treatment, gitu ya, katakanlah seperti itu. Ya, treatment kepada siapa? Ya, kemudian bagaimana melakukan treatment dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau menurut saya, di situ kan peran KKI akan muncul di situ nanti. Nah, kembali kepada pertanyaannya Prof. Akmal tadi, bahwa KKI memandang penting layanan primer ini harus diperkuat, gitu. Ya. Jangan seperti sekarang. Karena apa? Karena faktanya dengan kondisi seperti sekarang, dengan layanan seperti sekarang, dengan kompetensi yang kita berikan seperti sekarang, rasanya kita jauh tertinggal di dalam layanan primer. Berarti ada masalah kan? Begitu. Nah, masalah ini kan mesti digali. Apa sebabnya masalah ini? Nah, salah satu diantaranya adalah tadi dikatakan kompetensi dokter perlu ditingkatkan begitu. Tetapi meningkatkan kompetensi saja tidak cukup. Karena apa? Karena kalau misalnya apakah kompetensi yang ditingkatkan ini nanti akan cocok dengan masalah yang muncul dalam masyarakat. Jadi harus inline begitu. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam masyarakat, apakah itu promosinya bagaimana, prevensinya bagaimana, kemudian treatmentnya bagaimana.
Itu harus jelas. Dari yang saya baca-baca itu semuanya masih mengatakan usaha atau program kesehatan lansia, program kesehatan ibu anak. Tetapi apa gitu? Nah, ini mestinya kita mesti lebih jelas. Nanti kita akan tanyakan kepada dari teman-teman dari Kemenkes dan sebagainya. Mestinya ini lebih jelas. Nah, kalau itu jelas, KKI menjadi jelas. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena berangkat daripada KKI ingin memperbaiki layanan ini, maka salah satu SPKKLP ini salah satu prodi yang akan menghasilkan suatu dokter dengan kompetensi yang tanda petik menurut saya dibutuhkan masyarakat untuk mengejar ketinggalan layanan primer selama ini. Nah, siapa yang akan di sana? Apakah dokter umum diberi ketambahan? Kemudian itu nanti kan soal pembagian saja. Saya kembalikan yang terakhir mungkin. Kita kembalikan kepada manajemen yang sederhana aja lah, yang kita pelajari dari awal. Yang pertama kan mesti kita planning, kemudian kita organizing, kemudian kita staffing. Nah, pada staffing ini kemudian kita baru menentukan begitu. Tapi kan mesti ada planning sebelumnya, ada organizing sebelumnya. Nah, kalau tanpa planning, organizing, kemudian kita munculkan staffing, istilahnya, misalnya begini, masyarakatnya butuh apa? Dia kalau dia butuh pisang goreng atau butuh lemper, kalau butuh lemper ya kita berikan dia dokter yang bisa membuat lemper, tanda petik, sorry. Nah, tetapi kan tidak yang sekarang terjadi, oke, saya akan membuat seorang dokter yang bisa membuat apa saja begitu. Ya bisa buat lemper, bisa. Menjadi sangat umum gitu, sangat general, tidak spesifik begitu. Jadi masuk ke dalam program-program yang spesifik menjadi gamang gitu. Nah, SPKKLP ada salah satu yang kemungkinan tanda petik. Kita belum menguji ini karena ini baru saja kita sahkan, kemungkinan salah satu jalan keluar. Tetapi tidak cukup menurut saya. Jadi harus ada yang namanya koordinasi, ya harus ada integritas dan sebagainya dari masing-masing stakeholder ini, apakah itu dari GP kemudian dan sebagainya, kemudian dari spesialis yang lain untuk berkoordinasi untuk menangani kesehatan masyarakat secara bersama-sama. Disitulah peran KKI. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir tadi bahwa bagaimana setelah mengesahkan SPKKLP disahkan dengan Perkonsil 65 tahun 2019. Ya, itu kemudian kami KKI 4 naik tahun 2020. Itu sudah ada. Kemudian bagaimana prodinya? Maka kami melanjutkan saja itu bahwa harus ada prodi begitu. Nah, begitu ada prodi, kemudian harus ada dosennya. Begitu. Ya, ada dosennya. Nah, dosen yang pertama kali memang secara aturan itu diputihkan. Mau tidak mau. Bagaimana tidak ada dosen membuat sesuatu. Nah, itu pengaturan yang seperti itu. Setelah diputihkan, kemudian mereka akan memproduk. Apakah kemudian inputnya itu berasal dari dokter yang baru tamat atau dokter yang sudah lama berpraktek, itu soal lain. Itu nanti kita akan berbicarakan tentang standar inputnya bagaimana, standar prosesnya bagaimana. Begitu. Nah, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya, Prof ya. Enggak, tapi nanti boleh kembali lagi gitu ya. Iya. Mudah-mudahan banyak, tapi sudah panjang gitu. Iya. Makasih. Prof, terima kasih. Enggak, terima kasih. Menurut saya ini pencerahan ini. Jadi jelas buat kita konsepnya yang diadut oleh KKI secara kolektif tentu dan diwakili oleh Dr. Putu malam ini. Saya kira sangat menggembirakan bagaimana Dr. Putu menceritakan tentang pandangan beliau tentang pendekatan keluarga ini yang barangkali akan menjadi salah satu alternatif untuk mengejar ketinggalan kita ke depan. Terima kasih Dok, nanti mungkin akan ada nanti lagi kesempatan untuk menanyakan. Tapi saya kira untuk seperti ini terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan serang ke lapangan sekarang. Kita menuju ke puskesmas. Untuk diketahui sebelumnya bahwa sebenarnya nanti yang akan bekerja di dokter spesialis KKLP ini tidak akan bekerja hanya di puskesmas, tapi juga di luar puskesmas. Nanti kita akan tanyakan tentang hal itu ke teman-teman atau dokter Saras yang akan mewakili sebagai direktur pelayanan kesehatan primer. Tapi sekarang saya akan kembali ke lapangan ke Dr. Mustaqim sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya teman-teman dokter puskesmas sekarang ini melihat adanya spesialis KKLP ini? Kemudian bagaimana paling tidak dokter puskesmas lah, yang kalau Dr. Mustaqim bisa mewakili, bagaimana tentang pendidikannya? Bagaimana responsnya sebenarnya terhadap adanya KKLP ini? Dan apalagi yang barangkali dibutuhkan oleh dokter puskesmas untuk karena seperti tadi disampaikan Dr. Putu, kita sangat berharap
pada adanya KKLP ini akan bisa menyelesaikan, sudah tentu bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu jalan yang penting untuk menyelesaikan masalah di layanan kesehatan primer gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan dari dokter puskesmas selain daripada KKLP ini? Silakan Dokter Mustaqim. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Penghormatan saya kepada penyelenggara, kepada narasumber yang hebat, penghormatan saya kepada moderator, guru besar, dan dewan kami, dan penghormatan saya kepada seluruh teman sejawat yang mengikuti webinar pada malam ini. Berbicara tentang masalah penguatan layanan primer ini merupakan salah satu kesempatan kami dari Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia yang dapat menyuarakan sesuai dengan visi dan misi PDPKMI. Izin Prof, mungkin dari pertanyaan yang disampaikan tadi, bila diperkenankan ada slide yang mungkin bisa dipaparin karena sehubungan dengan pertanyaan bisa sambilan yang saya coba diafiliasi dengan gambaran presentasi yang sudah saya buat. Silakan. Penyelenggara. Tolong ini waktunya 10 menit ya, Dok. Siap Prof. Oke. Ini kebetulan saya ngambil ada beberapa slide yang memang slide ini merupakan sudah saya sadur sesuai dengan kondisi kita yang ada di puskesmas. Mengingat kalau kita yang ada di puskesmas ini dari Sabang sampai Merauke jumlahnya banyak. Dan kenapa dokter puskesmas ini harus coba membuatkan suatu jenjang karir yang harus dipersiapkan dan harus dipertimbangkan agar kiranya dokter puskesmas berdasarkan beban kerjanya bisa mendapatkan suatu jenjang karir yang baik, yang nggak hanya sekedar untuk sebagai GP. Makanya mungkin kesempatan daripada untuk sebagai spesialis kedokteran layanan primer ini merupakan salah satu kesempatan besar bila mana dokter puskesmas dapat untuk dapat memperoleh jenjang karir untuk ke depan. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Mohon penyelenggara, slide-nya bisa ditampilkan. Tolong panitia bisa ada slide-nya Dokter Mustaqim bisa? Ya, Dokter Pratama. Sebentar Dok, sedang dalam proses di-share. Oke, sip. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KKI bahwa memang kita membutuhkan suatu kompetensi lebih seperti komunikasi, koordinasi, dan integritas. Karena hal ini apabila ini tidak dapat diterapkan, kita khawatir sasaran-sasaran seperti standar pelayanan minimal ini tidak akan tercapai. Makanya tadi begitu juga yang disampaikan oleh Prof. Akmal, tadi ada sedikit komponen ya Prof ya, tentang primary healthcare yang dari deklarasi Astana itu baik berupa primary care and essential, kemudian multisektor policy dan action, beserta dengan empower people dan community. Itu teringat kita memang kita akan coba tuangkan di dalam beberapa platform kerja yang berada di Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia. Belum kelihatan ya ininya? Oke. Oh ini udah, oke. Ya. Oke. Nah, peran puskesmas sebagai wahana pendidikan bagi penguatan layanan primer, kalau kita lihat dari tiga slide yang sudah ditampilkan ini, yang satu slide tentang cakupan kunjungan penderita hipertensi, yang datang ke puskesmas itu yang tidak berkunjung adalah sekitar 53,86%. Dan ini kita dapat data, itu dari situs daripada Kementerian Kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah cakupan kunjungan penderita diabetes mellitus. Itu adalah sebesar 53,77% yang tidak berkunjung. Nah, saya ambil pada satu kondisi pada satu desa, dan saya yakin desa ini pasti terjadi di beberapa desa yang ada di Indonesia. Dan saya yakin dokter puskesmas pasti mengalami hal ini, yaitu saya ambil satu cakupan kunjungan lansia dalam satu desa, terdapat sasaran lansia itu adalah sekitar 378 orang. Tapi yang datang pada saat kegiatan posyandu lansia hanya sekedar 16. Nah, ini yang seperti disampaikan oleh Ketua KKI yang harus coba kita inisiasi tentang masalah komunikasi, koordinasi, dan integritas. Karena hal ini harus tercapai sehingga seluruh sasaran lansia yang berada pada satu desa itu dapat
termotivasi dan dapat berkunjung pada posyandu tersebut. Maka dari itu, sesuai dengan data di atas, perlu dikondisi membutuhkan adanya dokter yang berkemampuan bertindak seperti care provider, decision maker, kemudian komunikator ataupun edukator, community leader, dan manajer. Bila dokter di FKTP berhasil menangani 85% kasus dengan baik, maka belanja APBN pun bisa ditekan menjadi lebih minimal. Puskesmas merupakan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan dalam suatu sistem di wilayah kerjanya, sehingga puskesmas merupakan wahana yang tepat dalam penguatan layanan primer yang dapat diwujudkan ke depan. Slide. Ya, kita tahu saat ini puskesmas berada di dalam satu simulasi kerja. Yang pertama, kita sudah harus mempersiapkan tentang masalah akreditasi puskesmas. Di sini ada upaya kesehatan perorangan, ada upaya kesehatan masyarakat, dan kemudian ada admin. Kemudian kita masih tetap melakukan akselerasi untuk peningkatan penanganan daripada pandemi COVID-19, dan sekarang kita juga tidak luput daripada tanggung jawab kita sebagai standar pelayanan minimal puskesmas, baik itu kesehatan ibu dan anak, kesehatan ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan usia, sampai dengan resiko HIV, karena ini merupakan ketentuan daripada standar pelayanan minimal. Dan belum lagi ke depan ini, dan saat ini kita masih harus menyelesaikan yang namanya vaksinasi COVID-19. Lalu juga kita mempunyai suatu kinerja yang lain lagi, yaitu kapitasi berbasis kinerja dari BPJS Kesehatan, yang kita ketahui bahwa di situ ada perhitungan terhadap kunjungan sehat dan kunjungan sakit beserta dengan rujukan non spesialistik sampai dengan penanganan riwayat penyakit peserta terkendali untuk penyakit hipertensi dan DM. Ada lagi posyandu lansia dan ada program surveillance dalam penanggulangan pandemi COVID-19, sampai bahwa kita sebenarnya dari tahun 2019 sudah dikeluarkan tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2019 tentang wahana pendidikan bidang kesehatan, yang mana di situ termaktub puskesmas menjadi salah satu wahana bidang pendidikan tersebut. Berikutnya, slide. Nah, sehubungan dengan jenjang karir, di sini kalau kita lihat banyak jenjang karir yang dokter puskesmas yang harus dipertimbangkan, Prof. Karena yang pertama, tidak semua yang sekarang yang sudah jadi dokter, selain daripada yang bekerja di puskesmas, mereka juga ada bekerja di rumah sakit. Tetapi kebanyakan dokter-dokter yang usianya sudah di atas 40 tahun, di atas 35 tahun, itu mereka masih ada yang bekerja di rumah sakit, bekerja di puskesmas. Kemudian ada yang sudah lama bekerja, dan ini merupakan mereka merasa bahwa kesempatan untuk berkarya dan bekerja di puskesmas ini sangat tinggi. Mereka merasa bahwa opportunity terhadap bekerja rumah sakit, terhadap bekerja di puskesmas itu merupakan kesempatan yang sangat valuable. Kemudian ada lagi yang bahwa merasa bahwa kepingin kerja di puskesmas itu adalah merupakan salah satu semangat yang untuk dapat dikembangkan, mengingat bahwa ini merupakan salah satu motivasi daripada dokter puskesmas untuk senantiasa dapat bekerja di puskesmas. Dan belum lagi tempat tugas. Kita ketahui ada yang tempat tugas yang harus melewat pada satu pulau, yang harus naik daripada sampan, ada lagi yang memang dijangkau dengan pada daerah pegunungan. Inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana jenjang karir bagi dokter puskesmas. Maka kehadiran spesialis kedokteran keluarga merupakan momen dalam penguatan layanan primer sesuai dengan PMK nomor 35 2019 tentang wahana pendidikan bidang kesehatan, bahwa puskesmas dapat menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Jadi maka dari itu kita harapkan agar dokter puskesmas tanpa mesti harus pindah ke rumah sakit ataupun pindah ke dinas kesehatan, paling tidak mempunyai suatu jenjang karir yang bermakna untuk dapat lebih bekerja di rumah sakit dan lebih berkarya. Berikutnya, slide yang terakhir. Penguatan layanan primer yang berada di 34 provinsi dalam 524 kabupaten kota itu terdaftar dan sekarang ini adalah 10.205 puskesmas. Waktunya 1 menit lagi, dokter. Ya, siap. Ini yang terakhir, Prof. Dan jumlah dokter puskesmas dari Sabang sampai Merauke itu adalah 19.855.
dan jumlah daripada jumlah tenaga kesehatan yang ada semuanya itu adalah berada di angka 474.167. Penguatan layanan primer merupakan langkah strategis dalam menyikapi kebutuhan peningkatan akselerasi pembangunan kesehatan nasional di saat ini. Kami membutuhkan kolaborasi dengan tenaga ahli dalam menyikapi hambatan dan tantangan di FKTP, baik yang berada di rumah sakit maupun di puskesmas. Mungkin demikian Prof. Pemaparan saya. Semoga memang sebenarnya harapan kita dokter-dokter puskesmas ini menjadi suatu kesempatan dalam memperoleh karir yang lebih baik di puskesmas. Demikian Prof. Baik, terima kasih. Dr. Mustaqim, nanti juga saya akan kembali. Barangkali nanti Dr. Mustaqim bisa menyampaikan kira-kira bagaimana sebenarnya tanggapan dari kebanyakan teman-teman di puskesmas tentang adanya SPKKLP ini. Karena SPKKLP ini kan membutuhkan pendidikan tambahan, tapi setahu saya sejak lama sebenarnya teman-teman di Kementerian Kesehatan juga sudah bersama-sama dengan teman-teman sudah tentu di Kemristek Dikti atau Kemdikbud sekarang untuk mengadakan juga nanti RPL atau Recognized Prior Learning untuk teman-teman yang sebelum sudah bekerja untuk waktu tertentu di puskesmas maupun di FKTP lain. Saya kira itu barangkali yang saya ingin tambahkan sedikit. Selanjutnya apakah Dr. Sarah sudah ada? Selamat malam, Prof. Sudah sudah mendengarkan dari awal. Oh, makasih, Ya. Dr. Saras. Nah, Selamat jadi malam, barangkali Prof. Selamat malam untuk Dr. semuanya. Saras, pertanyaannya adalah rencana Kementerian Kesehatan nih, karena kita tadi bicara tentang adanya puskesmas, adanya juga kalau FKTP itu bukan cuma puskesmas ya, Dr. Saras yang diasuh oleh Dr. Sarah selama ini, yaitu ada dokter praktek mandiri, ada klinik Pratama, dan lain-lain. Nah, yang ingin ditanyakan pertama adalah bagaimana sebenarnya konsepnya Kementerian Kesehatan. Apakah sudah ada konsep tentang bagaimana tadi istilahnya Pak Dr. Putu adalah mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, kolaborasikan antara FKTP ini bersama-sama gitu. Apakah sudah ada rencana tentang itu di Kementerian Kesehatan? Dan yang kedua, barangkali sudah tentu bagaimana nanti rencana penempatan dokter spesialis layanan primer. Silakan, Dokter Saras. Ya. Terima kasih, Prof. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi menyimak apa yang tadi sudah disampaikan mulai dari Dr. Sugito, kemudian juga ada masukan dari Dr. Putu dan Dr. Mustaqim. Memang kalau dicermati dan juga melihat perjalanannya, tentu Kementerian Kesehatan adalah yang paling concern untuk adanya spesialis kedokteran layanan primer atau dokter layanan primer ini, dan sudah sesuai dengan tupoksi atau kewenangan yang ada di Kementerian Kesehatan adalah dalam sisi kita menyiapkan regulasinya. Tadi mungkin kami juga sudah mendengar pengantar awal dari Prof. Akmal bahwa untuk penguatan layanan primer ini ada di dalam RPJMN sampai tahun 2024, dan kekuatan utamanya adalah bagaimana bisa menggerakkan semua sektor untuk menjadi satu kesatuan utuh primary healthcare. Jadi tidak hanya primary care tapi juga primary healthcare. Kita kemudian juga dengan adanya menyadari hal tersebut, tentu ada sekarang sedang disiapkan reformulasi atau transformasi dari rencana strategis di Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah menguatkan atau membagi peran dari layanan primer ini tidak hanya kepada teman-teman di puskesmas seperti selama ini, tapi juga kepada FKTP lain. Dan untuk 2022 akan banyak beberapa perubahan yang nanti akan dikemas dalam sebuah regulasi. Namun dukungan untuk implementasi KKLP sendiri sebenarnya sudah ada sejak adanya Permenkes 75 2014, kemudian direvisi dengan Permenkes 43, dan ada juga Permenkes 35 2019 tentang wahana pendidikan. Yang di dalamnya juga memuat bagaimana kemudian korelasi atau bridging dan juga integrasi yang harus dilakukan dari
tim yang sudah ada selama ini dan juga tim yang nanti akan dilengkapi atau diperkuat dengan adanya dokter layanan primer. Salah satu adalah yang terbaru, Prof, Bapak Ibu semua, adalah dengan lahirnya Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha ini. Di dalamnya ada beberapa perizinan berusaha, salah satunya klinik, ya. Yang selama ini klinik adalah Permenkes 9. Kemudian juga ada beberapa substansi yang terkait dengan puskesmas, tapi dengan keluarnya Permenkes 14 2021 ini tidak membuat Permenkes 43 tetap berlangsung. Mungkin kalau secara konsep yang sedang kita rangkum bersama, Prof, dan juga Bapak Ibu semua, apakah kami bisa share screen ya? Saya akan share screen. Mungkin silakan. Ya, diperkenankan host, saya bisa jadi co-host. Sudah bisa, Dr. Saraswati. Oke. Ya, jadi saya coba saya share screen. Bentar. Share screen, oke. Apa sudah terlihat ya? Ya, sudah. Sudah, Dok. Jadi mungkin ini beberapa yang tadi kami sudah sebutkan, supportnya dan juga FKTP yang nanti juga akan bersama-sama. Tapi kalau untuk melihat, nah ini ya, jadi di mana yang akan dilakukan, nah ini, oh sayang tidak tercover. Jadi di sisi inilah yang keterkaitan kita tahu bahwa sebenarnya lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan yang kita tahu di sebagian besar dilakukan selama ini adalah bagaimana upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tersebut. Dan inilah yang kemudian di sisi ini yang ada dokter layanan primer spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Dan mungkin yang jelas terlihat, oh yang ini barangkali sebentar ya, mohon maaf. Nah ini, oh, ternyata, mohon maaf, ternyata kalau di slideshow malah tidak jadi terlihat. Mungkin apa ini terlihat, Bapak Ibu? Ya, ini kelihatan. Ya, mohon maaf, slideshow malah tidak terlihat. Ya. Nah, jadi primary healthcare itu kan juga mengajak pembangunan berwawasan kesehatan, ya, tidak hanya dari teman-teman puskesmas, tapi sebagai penanggung jawab wilayah mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada di desanya, atau kalau dia puskesmas perkotaan yang ada di perkotaannya, termasuk lintas sektor. Sekaligus juga memberdayakan masyarakat. Tapi di sisi di mana kemudian kita sudah lebih nanti akan diperkuat dengan spesialis kedokteran primer, maka pemberdayaan keluarga inilah yang akan diharapkan, ya tadi sudah disebutkan di awal, kalau kemudian lansia atau kemudian jangan sampai jadi gangren dan sebagainya. Dan jadi filling the gap di sinilah yang kita akan bagi bersama-sama, dan tidak hanya puskesmas tapi juga FKTP. Nah, ini mungkin skema yang sederhana ini yang sempat didiskusikan bersama-sama. Ini yang menyampaikan adalah Dr. Triwono. Tadi ya, untuk 5 level of services, mulai dari health promotion sampai rehabilitation. Nah, ini yang kita menggabungkannya atau mencoba merangkumnya, Prof. Dan dalam 2022, kegiatan-kegiatan di 2022 akan banyak sekali keterlibatan FKTP yang milik swasta, ya, dalam hari ini klinik Pratama maupun praktek mandiri dokter, yang nanti akan dibagi program prioritas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tapi juga menjadi sebagian besar dari sisi tersebut atau services tersebut yang program prioritas menurunkan AKI, menurunkan stunting, kemudian juga
ikut dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pemberdayaan Germas ini nanti akan dikemas dan regulasinya akan dikeluarkan mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan ke depan ini, Prof. Jadi Bapak Ibu semua memang selain sisi regulasi yang juga tadi sudah kami sebutkan, dukungan lain yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah menyiapkan layanan primer tersebut atau fasilitas kesehatan tersebut, tidak hanya dari sisi penguatan sarana prasarana, tapi juga dari alat kesehatan yang sudah kita awali sejak 2018. Jadi Kementerian Kesehatan dengan menyadari bahwa pentingnya atau sudah suatu urgensi adanya spesialis kedokteran keluarga yang primer, maka di sejak 2018 di dalam anggaran dana alokasi khusus untuk penguatan Sarpras di alat kesehatannya juga sudah melengkapi puskesmas-puskesmas dan sudah lebih dari 200 puskesmas yang dilengkapi dengan alat-alat tersebut. Walaupun memang dalam pembahasan sekarang juga akan bergeser kepada FKTP lain. Mungkin itu Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak Kami Dr. Saras. share progres atau update bahwa kami benar-benar concern, termasuk juga dalam peraturan yang terbaru tadi yang kami sampaikan Permenkes 14/2021 perizinan berusaha, di situ pun sudah kami cantumkan. Untuk membagi peran tersebut dan mudah-mudahan BPJS di era program JKN ini BPJS pun juga akan mensupport, dan ada salah satu yang ingin sekali dan sudah disepakati di level pimpinan harus ada redistribusi peserta, Prof. Sehingga beban pembiayaan teman-teman puskesmas untuk ke community itu yang akan lebih dikuatkan, dan dokter layanan primer atau spesialis kedokteran layanan primer mengelola keluarganya yang untuk services yang tadi yang di dalam skema tadi. Mungkin itu sementara, Prof. Bapak Ibu kalau ada kurang jaringannya kurang baik kadang-kadang. Ya. Makasih Dr. Saras. Saya kira menyenangkan sekali mendengar usaha yang dilakukan sementara ini oleh Kemkes. Saya sangat inline dengan keberadaan spesialis keluarga lain primer, di mana nanti akan disampaikan tadi bahwa nanti sebagian sebenarnya bagaimana melibatkan bukan cuma puskesmas dalam pelayanan yang melakukan pendekatan keluarga. Nah, nanti barangkali kata kuncinya nanti memang bagaimana sekali lagi berkoordinasi, berkolaborasi, dan juga mengintegrasikan itu. Saya tahu persis karena saya beberapa kali ikut melihat bagaimana di tempat Dr. Saras ini sedang mengadakan bahkan sampai sudah mulai piloting untuk koordinasi atau kolaborasi ini. Ya, terima kasih Dr. Saras. Nah, tadi yang terakhir saya melanjutkan aja tinggal yang disampaikan oleh Dr. Saras. Semuanya menunggu nih bahwa kalau semua terjadi perubahan seperti ini akan terjadi peningkatan. Kita mengharapkan sudah tentu peningkatan kompetensi dokter, soal dokter menjadi dokter layanan primer atau dokter KKLP ini, kedokteran keluarga layanan primer ini akan diikuti terus juga dengan peningkatan sudah tentu kompetensi perawat, bidan, dan semua tenaga yang ada di FKTP. Karena apa? Karena sebenarnya nggak ada yang mungkin hanya dilakukan oleh seorang dokter. Nah, kerja tim akan menjadi kunci, dan kemudian dengan demikian akan terjadi apa yang terjadi, usaha promotion itu meningkat, kemudian juga kemampuan kliniknya juga meningkat, sehingga barangkali rujukan ke RK rujukan lanjut itu akan juga mengurang. Nah, berkaitan dengan ini kita sangat mengharapkan pandangan dari Prof. Dr. Ali Gufron yang sekarang menjadi ketua dari direktur utama dari BPJS, bagaimana pandangannya dalam perhitungan kapitasi insentif bagi dokter di FKTP. Silakan Prof. Gufron. Baik, Prof. Akmal. Jadi saya kira ini langsung saja nih saya lihat Dr. Putu Moda Arsana juga dan para pembicara termasuk Bu Saraswati, Mas Mutakim, Dr. Mutakim, dan yang lain, Pak Sugito, yang sejak
puluhan tahun yang lalu bergerak dan kita juga ya bersama-sama sekarang sudah ada hasilnya. Nah, apakah slide saya bisa kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Sudah, Prof, sudah terlihat. Iya, baik. Jadi saya lompati saja karena waktu ini saya ikut ngamati waktu dari 10 menit ya. Sekarang jam 20.13. Nanti 10 menit ya. Nah, ini yang FKTP kerjasama itu sudah 23.043. Jadi meningkat 11,27%. Nah, yang menarik ya, biaya plan kesehatan untuk layanan primer itu 16% dari seluruh pembiayaan BPJS Kesehatan yang totalnya dari 2016 ke 2020 itu 451 triliun. Jadi cukup besar ya. Kalau kita lihat anggaran Kementerian Kesehatan kan sekitar 80-an triliun ya. Ya, ini untuk puskesmas ya itu 16% dari 451 triliun. Jadi cukup untuk layanan primer, maaf ya. Nah, biaya rujukan tentu besar. Ini karena memang tugas dari BPJS itu untuk memberikan layanan yang sifatnya UKP sebetulnya, upaya kesehatan perorangan yang tadi dijelaskan oleh Ketua KKE Dr. Putu tadi. Nah, kemudian tentu ada tantangan penguatan pelayanan primer sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan, pintu masuk tadi sampaikan oleh Dr. Putu. Yang menarik ya, tingkat kepuasannya meningkat ya. Nah, tapi kita ingin sebetulnya bagaimana penguatan di layanan primer ini menjadi salah satu jawaban baik untuk kendali mutu dan kendali biaya. Nah, nanti kita lihat sebetulnya kuncinya di mana. Nah, pembiayaan kapitasi ini itu puskesmas tahun 2020 nih. Terus FKTP 9,73 triliun. Klinik Pratama 3,31 triliun, dokter praktek perorangan 0,87 triliun, praktek dokter gigi ini saya lihat ada beberapa dokter gigi 0,13 triliun, kemudian rumah sakit tingkat atau level D Pratama kelas D itu 0,01. Nah, ini per jenis FKTP-nya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan untuk tahun 2020 rasio rujukan per jenis FKTP tadi sudah sampaikan. Puskesmas ini Dr. Mustaqim untuk puskesmas masih lumayan 14,88 ya. Nah, sedangkan klinik Pratama kalau kita lihat dokter praktek perorangan nanti apakah spesialis kedokteran keluarga layanan primer lebih cenderung tadi digambarkan oleh Bu Saraswati antara di perorangan ya dan dia naik ke keluarga ya. Nah, untuk keluarga ya tentu apakah nanti jatuhnya di sini ya atau antara puskesmas dan di sini gitu. Tetapi kuncinya sebetulnya memang apa yang disampaikan Dr. Putu bahwa belum optimum di pelayanan kesehatan FKTP, iya banyak hal itu indikatornya. Saya kalau cerita ini mau karena waktunya 10 menit jadi tidak cukup ya. Ini sudah hampir 4 menit ya atau 5 menit ini. Nah, jadi kalau kita lihat kita ukur hanya 50% sebetulnya peserta yang memanfaatkan JKN yang dapat menjangkau layanan kesehatan, dan ini yang harus kita ketahui bagaimana peningkatan mutu di layanan primer itu tidak cukup hanya SDM-nya. Nah, sekarang yang kita bicara hanya SDM ya. Itu pun tadi masih banyak PR yang disampaikan Ketua KKE Dr. Putu tadi. Nah, sebetulnya kan harus kita bicara tentang infrastruktur ya, berbasis pada survei kesehatan fasilitas dasar ya, fasilitas dasar itu kira-kira hanya Risvaskes itu hanya yang contohnya aja kita bicara tentang kesehatan maternal ya, yang punya puskesmas punya kemampuan untuk melakukan tes proteinuri ya. Ini Pak Dr. Mustaqim tolong dikoreksi kalau salah, tapi ini data dari Riskesdas tadi itu tidak lebih dari 15%. Artinya 85% nggak mampu. Padahal itu kan
kalau kita bicara kematian ibu kan salah satu preeklamsi selain infeksi dan tentu perdarahannya. Nah, ini kita persen peserta prolanis yang dikelola adalah FKTP. 48,8 peserta prolanis itu hipertensi, dan tadi disampaikan oleh Dr. Putu mengenai bagaimana prolanis untuk DM. Nah, ini ada 62,18%, tapi tadi disampaikan beberapa kan tidak datang ya, dan ini ada persoalan sebetulnya. Nah, saya tidak masuk ke sana teknisnya, tetapi ini menarik ya, karena intinya dokter layanan primer itu apakah bentuknya itu adalah spesialis kedokteran keluarga, pelayanan primer ya, atau pelayanan primer non spesialis kedokteran keluarga, pelayanan primer ya, itu kita bisa diskusikan, tetapi intinya adalah pada kapitasi sebetulnya. Nah, kapitasi itu maka di sini kita pakai KBK sebetulnya. Nah, dengan kompetensi, jadi kapitasi berbasis kinerja. Nah, kalau dengan spesialis kedokteran keluarga, layanan primer bisa meningkatkan kinerjanya, kompetensinya, tentu kemudian income-nya bisa meningkat gitu, penghargaannya bisa naik. Tetapi kalau dia sama saja, nah ini menjadi persoalan. Maka kompetensi apa yang dibutuhkan ini menjadi PR yang sebetulnya waktu saya di Kemkes sama Prof. Akmal Tahir dulu juga bahas mengenai 155 kompetensi dengan ID, dengan KKI juga dan lain sebagainya itu. Nah, itu kalau kita bisa petakan ya, apa sebetulnya yang menjadi kompetensi yang dibutuhkan. Kalau dari BPJS yang dibutuhkan itu sebetulnya, nah yang kalau sekarang ya kita kira-kira 155 kompetensi itu, lalu ada beberapa yang paling tidak untuk yang sifatnya kronis ya, itu dia bisa menangani gitu. Nah, untuk itu kita ada beberapa indikator sebetulnya ya. Saya tidak usah cerita di sini, termasuk rasio kunjungan yang non spesialistik ya. Ini harus kurang dari 2%, rasio peserta prolanis terkendali. Nah, ini menurut saya tentu ini kan indikator ya kira-kira output lah gitu, belum outcome, tetapi sudah menuju ke outcome ya. Jadi itu lebih dari 5%. Bagaimana seperti yang disampaikan Dr. Putu tadi bahwa untuk DM itu bisa terkendali dan itu kan pintu masuk apalagi hipertensi DM. Ini kan ekspertis dari Prof. Akmal Tahir untuk urologi kira-kira kan juga ke gagal ginjalnya bisa 30% lebih ya. Kalau dia hipertensi dan dia DM yang tidak terkendali oleh dokter layanan primer. Makanya biar ini dari sisi cost ya, ini kita lihat satu dari sisi kualitas, dua dari sisi cost ya, itu kalau bisa terkendali dan kemudian ditangani di layanan primer oleh spesialis kedokteran keluarga layanan primer ataupun layanan primer yang lain, nah itu akan bisa memberikan kendali mutu yang cukup bagus. Nah, tetapi pendorong ke sana itu kan harus ada pengakuan ya, apresiasi dan insentif. Nah, insentif tadi kita bisa terapkan dengan KPK itu gitu. Nah, ini salah satu indikator-indikator untuk melihat bahwa nanti dengan spesialis kedokteran keluarga layanan primer itu memiliki kinerja yang harusnya teoritisnya ya, karena sudah diberikan pendidikan, pelatihan dan skill sebetulnya menurut saya daripada knowledge bisa baca sendirilah. Jadi kalau bisa waktunya itu tidak terlalu panjang tapi skillnya naik gitu. Nah, ini kita lihat ya 21.496 FKTP melaksanakan KBK sudah 98,3%. Nah, kami sekali lagi berharap dengan spesialis KKLP itu bisa meningkatkan kinerja ini gitu. Otomatis nah insentifnya juga naik gitu. Nah, FKTP KBK dengan konsekuensi ya ini ada sekitar 38,9%. Nah, lalu persentase FKTP KBK dengan konsekuensi per jenis FKTP ini memang yang paling banyak ini di bawah Dr. Mustaqim nih, Puskesmas nih, 65,5%, tapi tidak satu-satunya karena ada klinik Pratama, ada rumah sakit tingkat pertama. Nah, ini kita bisa lihat ya mengenai trennya ya. Baik, karena waktunya saya lihat sudah 10 menit.
ini saya harus akhiri, tapi sebelum akhiri satu, bahwa peningkatan pemanfaatan layanan di FKTP itu meningkat sebetulnya 18,8%. Nah, hanya di tahun 2020 itu ada penurunan memang karena COVID ya. Lalu peningkatan kapabilitas dan kompetensi FKTP, ya ini penurunan kasus rujukan ke FKTL 27%. Ini kan luar biasa. Artinya ini dari sisi apa, kita berharap kompetensi FKTP apalagi di spesialis kedokteran keluarga layanan primer itu bisa meningkat sehingga rujukan ke FKTL ke tingkat lanjut ya itu bisa ini udah terbukti nih 27%, bisa lebih lagi gitu. Nah, peningkatan pengelolaan peserta penyakit kronis tadi yang dikemukakan oleh Dr. Putu tadi, terkelolanya 56,85% pasien DM dan hipertensi yang terdaftar program pengelolaan penyakit kronis. 9,2% peserta dalam kondisi terkontrol gula darah bagi pasien DM dan tekanan darah bagi pasien hipertensi tahun 2020 ini. Nah, ini masih banyak sebetulnya, tapi intinya menurut saya harus ada pengakuan, ya, apresiasi dan insentif dengan adanya peningkatan kompetensi dan kinerja harus dibuktikan di dalam kinerja. Kalau teoritis ya dia udah sekolah, dia sudah dapat spesialis KKLP gitu ya. Tetapi kalau kinerjanya nggak meningkat, nah ini menjadi pertanyaan apa dia hanya apakah waktu ya atau bagaimana kok bisa belum kelihatan. Nah, ini yang nanti tentu kita bisa apresiasi gitu. Baik, saya kira waktunya 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Gufron, sangat jelas saya kira dan apa yang disampaikan oleh Prof. Gufron buat saya sih cukup fair gitu ya. Artinya sebagai BPJS yang melakukan kendali mutu, kendali biaya itu sudah tentu akan menyampaikan seperti itu dan itu merupakan tantangan yang bagus buat juga teman-teman spesialis KKLP bahwa mesti kelihatan dalam kinerjanya nanti. Walaupun kita tahu memang seperti juga disampaikan Prof. Gufron bahwa kinerja itu dalam satu unit itu tidak hanya tergantung ke satu orang atau dua orang, tapi tadi disebutkan tentang sarana. Saya kira dalam kaitan ini nanti barangkali juga komitmen pemerintah juga penting. Bagaimana saya kira juga sudah masuk di setahu saya di menjadi indikator RPJMN tentang penguatan sarana-prasarana dan juga fasilitas di FKTP. Saya akan masuk ke sebenarnya sekarang ada waktu 25 menit untuk kita berdiskusi. Ada beberapa di chat, ada beberapa pertanyaan yang saya bisa ambil barangkali. Mungkin Anda bisa kita lihat. Apakah Bu Kirana ada ya? Karena saya ingin menanyakan tentang tadi yang ditanyakan oleh Dr. Mustaqim tentang jenjang karir dokter yang di Puskesmas. Apakah Bu Kirana ada di sini barangkali dari PLT BPSDM? Enggak ada ya? Kalau gitu saya akan pertanyaan berikutnya menanyakan tentang dokter yang sudah barangkali berpengalaman di FKTP, apakah itu di Puskesmas, apakah dokter praktek mandiri ataupun di klinik Pratama, bagaimana rencananya dari ini barangkali Bu Saras bisa menyampaikan tentang adanya RPL. Apakah mungkin itu bisa akan ada rencana itu? Setahu saya beberapa 2-3 tahun lalu sudah sampai cukup detail itu rencana untuk RPL itu sehingga nanti kita bisa mempercepat jumlah dokter yang bisa menjadi spesialis KKLP, tapi seperti disampaikan tadi oleh Prof. Gufron, itu diberi RPL, diakui tentang pengalamannya, kemudian yang ditambahkan adalah hal-hal yang menyangkut pendekatan keluarganya, dan juga terutama penyakit-penyakit yang sangat menjadi masalah seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya, yang bukan saja merupakan beban uang yang luar biasa, bukan buat BPJS, buat negara keseluruhan, tapi juga penyebab kematian yang paling tinggi sekarang di Indonesia gitu. Dokter Saras masih ada, mungkin bisa menyampaikan kemungkinan itu. Ya, Prof.
Jadi dalam diskusi bersama Biro Hukor, kemudian PPSDM terkait dengan program studi ataupun pembiayaan yang akan di-cover oleh PPSDM, sepertinya kami belum dapat yang firm, Dok. Mohon maaf, Prof, untuk rencana RPL ini. Karena yang ada adalah mensupport di sisi pendidikan yang 2 tahun. Tapi mungkin ya, tapi saya tidak ikut dalam diskusi 2 bulan yang terakhir. Nah, nanti barangkali ada update dari teman-teman yang ikut dalam pembahasan. Hanya yang kami lihat dalam pembahasan Renstra untuk kegiatan yang akan disupport dari PPSDM, pembiayaan pendidikan, termasuk juga untuk tenaga kesehatan spesialisasi dan juga termasuk ke SPKKLP ini adalah yang untuk pendidikan 2 tahun itu, Prof. Jadi, ya, yang reguler ya. Ya, mungkin nanti saya tanyakan ke teman-teman PPSDM untuk yang RPL-nya. Bisa saya barangkali selanjutnya pertanyaan yang berikutnya ada pertanyaan untuk barangkali dokter, ini pertanyaan dokter Putu tapi agak sama dengan yang saya tanyakan tadi nih. Apakah memang model pendidikannya sebenarnya mungkin dokter Putu bisa membantu menjawab karena mengetahui standar kompetensinya. Apakah bisa dilakukan pendidikan itu DLP dokter spesialis layanan KKLP ini tidak sepenuhnya dilakukan harus meninggalkan tempat kerja dan sebagainya. Kalau bisa itu mungkin Dokter Sugito ataupun Dokter Putus silakan pertama, nanti barangkali Prof Mora atau teman-teman yang di pendidikan bisa menambahkan. Silakan Dokter Putu. Ya, baik. Kembali kepada kan kita sudah mengesahkan standar pendidikan ya, yang di dalamnya tercakup standar kompetensi tentang spesialis. Ya, standar spesialis itu ya 8 semester. Jadi 8 semester untuk pendidikan reguler. Jadi sama dengan spesialis lain itu semuanya adalah 8 semester. Sehingga standar ini dipegang karena kan harus memenuhi apa istilahnya itu beberapa aturan-aturan yang memang secara general berlaku untuk di semua spesialis. Yang 2 tahun itu kan pendidikan subspesialis. Nah, kemudian masalahnya apakah beberapa teman-teman ini bisa dilakukan RPL atau tidak? Peraturan RPL itu ada di Dikti. Jadi kalau sekarang Dikbud Ristek ya. Dirjen Dikti Dikbud Ristek. Ya. Jadi bagaimana ada jalur A, ada jalur B itu bisa disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya RPL itu nanti terserah daripada aturan yang dikembangkan oleh Dikti begitu. Ya, kalau KKI tugasnya mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi. Jadi di situ aja kita batasin. Dan nanti setelah kita sahkan, kemudian selanjutnya bila di prodi akan dibentuk atau dibuat, maka KKI nanti melakukan desk evaluation dan visitasi ya, begitu ya, online dan onsite. Nah, kemudian setelah itu mereka memberikan rekomendasi kepada Dikti untuk didirikan itu. Nah, setelah itu dilakukanlah Monef minimal 3 kali atau 3-4 kali untuk melihat ya apakah dari awal itu sesuai dengan apa yang diproposal, kemudian standar prosesnya sesuai apa tidak, kemudian outputnya sesuai apa tidak. Nah, di situ kemudian dilakukan Monef. Nah, di dalam Monef 4 kali itu aja tugas KKI. Bisa dilanjut atau bila perlu kalau memang tidak sesuai sekian kali ya bisa merekomendasikan untuk diberhentikan itu. Itu memang di dalam perundang-undangan seperti itu. Ya, saya kira gitu, Prof. Baik. Jadi sementara itu aja dulu. Bagaimana itu nanti ya kita harus bicarakan secara bersama karena parameter harus dibuat dulu begitu. Kalau kita bilang sekarang boleh atau tidak boleh, parameter kemudian tidak dipenuhi kan ya
Harus berdasarkan atas aturan-aturan lah yang jelas lah. Masih. Ya. Makasih banyak Dr. Putu, jelas barangkali ininya. Prof Mora bisa ditambahkan tentang kemungkinan ininya? Kemungkinan untuk RPL itu? Mungkin dari sudut pendidikannya yang barangkali yang bisa Prof Mora, kalau nggak ada, barangkali saya akan selanjutnya ada pertanyaan tentang SPKKLP ini ya, yang dibicarakan. Ada kolegiumnya, pertanyaan apakah ada kolegiumnya di bawah ID? Setahu saya sih ada ya, mungkin Dokter Putu tahu. Kalau ada ketua kolegium ini kayaknya ada. Ada. Iya. Ada, Prof. Kolegiumnya kayaknya tadi. Sudah ada jawaban langsung dari Dokter Putu, jelas kalau nggak di bawah kolegium ini, saya kira proses di KKI juga nggak akan berlangsung. Ya. Itu ya sudah dijawab ya. Oke. Saya akan berikutnya ada beberapa pertanyaan nanti tentang kaitannya nih. Masih bagaimana regulasi, tadi sudah disampaikan ya. Kalau Prof Burkom, saya beri waktu lagi sedikit lagi, karena ada pertanyaan, bagaimana regulasi BPJS untuk mendukung SPPKKLP di layanan primer. Saya kira sebenarnya sudah sebagian disampaikan, kalau ada Prof Burkom yang menganggap ada beberapa poin penting yang kaitannya dengan KKLP bisa ditambahkan, silakan Dr. Prof Burkom. Iya, saya kira memang menarik tadi yang disampaikan oleh Ketua KKI juga, bahwa ini kan spesialis itu harus 4 tahun ya dengan berkriteria. Nah, pertanyaannya nanti kira-kira kalau 4 tahun apakah menjadi menarik ini, apakah tidak ada pengakuan yang sebelumnya mereka ya seperti RPL lah gitu sudah peroleh gitu, kecuali yang baru sama sekali ya. Nah, ini kan yang menurut saya yang bagus itu yang dibutuhkan dulu. Jadi di layanan primer itu seperti apa? Kalau BPJS tentunya kita paling tidak seperti sekarang ini 155 kompetensi itu menurut saya cukup bagus ya, dan levelnya kan beda-beda dan itu harus dikuasai oleh spesialis layanan primer KKLP. Cuman kan dia harus memiliki nilai tambah daripada dokter layanan primer yang bukan spesialis KKLP gitu. Nah, nilai tambah itu di mana? Ya, menurut saya kinerjanya harus lebih bagus, approach-nya harus lebih bagus karena dia approach keluarga, sehingga impact-nya itu tidak hanya perorangan ya, tetapi juga pendekatan keluarga sehingga satu keluarga itu menjadi lebih sehat gitu. Nah, ini harus nampak di dalam pengukuran, sehingga BPJS sebetulnya bisa mengembangkan ukuran-ukurannya tidak hanya katakanlah prolanis ya, dan nanti disesuaikan, jangan sampai tadi yang dikhawatirkan juga oleh Ketua KKI ya diberikan yang penting-penting ya, kecuali yang dibutuhkan di lapangan. Ini kan menjadi persoalan atau kurang match ya yang dihadapi setiap hari. Jadi saya kira dari paling tidak kompetensi yang dibutuhkan itu ada prioritas, di mana nanti kompetensi minimum yang harus disesuaikan, dan masing-masing daerah menurut saya juga harus ada local wisdom-nya ya. Karena contohnya kalau dia di Timor kan ada filaria yang Timori segala macam, itu kalau sana khasnya seperti itu, atau di Sulawesi ya yang ada schistosomasiasis. Nah, kenal saja enggak, padahal dia di situ banyak orang penyakit schistosomasiasis ya. Nah, ataupun juga yang prioritas nasional, umpamanya katakanlah stunting ya, atau kematian ibu, atau DM yang mengakibatkan nanti penyakit katastrofik ya, hipertensi, DM dan lain sebagainya. Ini saya kira harus di list, Pak. Di list yang kita teoritis penting, tetapi kebutuhan di lapangan itu harus dipenuhi gitu, dan itu dibuktikan dengan kinerja, Pak. Nah, disitulah BPJS memberikan ukuran lalu memberikan insentif gitu. Demikian. Ya. Prof, bisa tambah dikit, Prof Akmal. Bisa tambah silakan, dikit. Dr. Putu. Menarik sekali. Silakan, jadi Dr. begini. Ya. Jadi betul ya bahwa pendekatan itu mesti ada dua.
deduktif dan induktif. Jadi kalau kita berbicara tentang pendekatan induktif, kita lihat fakta di lapangan, dibutuhkan apa. Kemudian baru kita memproduk seseorang dengan kompetensi seperti itu. Nah, karena daerah-daerah di Indonesia ini kan berbeda, ada yang sama, ada yang beda begitu. Yang sama diberikan kompetensi umumnya, tetapi untuk yang tidak sama ini ada yang dikatakan tadi istilahnya muatan lokal, jadi spesialis. Dan ini mesti harus diperdalam. Salah satu contoh yang saya katakan, ini kita fakta ya. Contoh misalnya, kenapa edukasi memakai masker, pendekatan pemerintah itu, mohon maaf, misalnya seperti yang kasus di tempat kita lah, masker di suatu komunitas tertentu sulit sekali disuruh. Ya karena apa? Karena selama ini kita memakai pendekatan general gitu. Ya kita anggap bahwa dengan kita mengedukasi, wah ini berbahaya penyakit bla 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 akan menular, seolah-olah mereka langsung pakai masker. Padahal nggak seperti itu. Pada etnis tertentu, pada daerah tertentu, pendekatan itu mestinya tidak begitu. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan ini kan mesti harus diajarkan kepada mereka sebagai suatu kompetensi yang localized gitu. Oleh karena itu ini nanti ya di dalam kan kita health promotion, health prevention. Bagaimana kok di etnis tertentu kita suruh pakai masker sulitnya setengah mati. Sampai sekarang ada ledakan COVID seperti ini. Karena apa? Karena pendekatan itu kita pakai pendekatan yang biasa, as usual, gitu. In general, kita anggap bahwa semua pendekatan itu sama saja. Padahal etnis tertentu pendekatannya berbeda. Nah ini yang harus dipelajari oleh teman-teman SPKKLP. Jadi begitu. Nah di sini sebenarnya tugas KKI, tapi kan KKI tidak punya data. Karena memang tugas KKI bukan di situ. Harusnya Kemenkes yang punya data gitu. Saya kira ini yang akan diberikan kepada KKI, kemudian KKI melihat, memelototin apakah kurikulum yang ada itu sudah sesuai seperti itu apa tidak gitu. Nah, dibutuhkanlah komunikasi, kolaborasi dan integritas. Itu singkatannya KKI itu ya. Jadi makanya saya pegang itu, singkatan KKI itu komunikasi, kolaborasi, integritas. Saya kira gitu, Prof. Masih. Ya, saya tambahkan barangkali mengomentari sedikit tadi penting sekali yang disampaikan oleh Dr. Putu. Nah, saya mengharapkan sekali memang nanti di dalam perjalanannya SPKKLP ini karena peluang untuk seperti yang dikatakan Dr. Putu itu sangat besar karena apa? Staf sepanjang yang saya tahu itu atau sependek yang saya tahu akan ada komponen memang pada masa pendidikan itu dia bekerja itu di tempat kerja dia dalam pendidikan tapi bekerja di tempatnya kerja, Prof. Jadi dengan otomatis dia akan mestinya mendapat mendapat pengalaman yang betul-betul nyata dibutuhkan. Saya kira itu nanti akan seperti itu. Itu peluangnya. Tapi itu penting sekali yang dikatakan Dr. Putu dan nanti juga barangkali juga bisa dikaitkan juga nanti barangkali kaitannya dengan BPJS bagaimana juga BPJS juga barangkali memberikan insentif dan disinsentif untuk hal-hal yang spesifik di daerah itu barangkali. Saya boleh tambahkan, Bro? Silakan Dr. Sugito kalau ada yang mau tambahkan. Ya. Yang dikatakan oleh Prof. Putu itu sangat benar, demikian pula yang diharapkan oleh Prof. Gufron. Dan nggak usah khawatir, karena di dalam kurikulumnya yang saya tahu, yang saya dari FKUI, itu ada kompetensi budaya. Ya. Jadi harus mempunyai kompetensi budaya, menguasai budaya setempat. Ya. Karena berbeda-beda. Ya. Berbudaya itu yang sangat penting. Kompetensi budaya yang salah satu mata ajar di dalam SPKKLP itu adalah kompetensi budaya itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih penjelasannya. Ya, selanjutnya barangkali kalau ada, saya ingin memberikan kesempatan. Apakah ada dari ketua kolegiumnya KKLP mungkin di sini yang bisa memberikan tambahan penjelasan? Dokter Isti ada ya? Tadi kelihatan dari nggak ada. Oke, saya akan lanjutkan kalau begitu masih ada waktu. Saya kira sekitar barangkali 10 menit lagi. Kembali Dr. Isti ada itu di mute lagi ada di ya, mute. Tolong dari anu aja dari mute-nya. Ya. Dokter Isti tolong dibuka mute-nya. Mohon izin, dokter siapa? Dokter Isti. Dokter Isti. Jadi untuk melihat apakah nanti di dalam inilah yang membedakan, mestinya nilai tambah atau pendalaman baik
baik ke samping, ke horizontal maupun ke vertikal pendalamannya itu yang membedakan dengan yang ada sekarang gitu. Ya. Apakah atau kalau nggak mungkin dari Oh iya, Dokter terima Dasari kasih Prof. Nah, ini dia. Silakan Dokter Isti. Iya, Tadi terima ada kasih. Mohon maaf nih, saya nggak bisa buka Iya. ini video karena di sini memang lagi bermasalah. Pertama-tama yang saya hormati di sini saya guru-guru saya semuanya. Di sini kayaknya ada Prof. Gufron, Prof. Akmal Taher, kemudian Bu Saras, kemudian Pak Putu, Dr. Sugito, dan Dr. Mustaqim. Ini merupakan pertemuan yang luar biasa menurut saya karena memang ini pertemuan yang ditunggu-tunggu sebenarnya Prof oleh seluruh SPKKLP karena memang semuanya berharap di BPJS gimana nih gitu ya kan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan begitu juga dengan KKI. Jadi kami sangat-sangat mengapresiasi pertemuan ini dan tadi saya ngikutin dari awal dan itu memang merupakan challenge terbesar bagi SPKKLP bahwa kita harus menunjukkan kinerja. Bagaimana kita menunjukkan kinerja kita, ini memang benar nggak sih yang promise-nya dengan kenyataannya. Nah ini memang yang merupakan nantinya ke depan kami itu benar-benar akan berupaya agar SPKKLP benar-benar bisa menjadi jawaban bagi pelayanan primer di Indonesia. Mungkin itu Prof. Akmal. Ya, baik. Terima kasih. Ada satu lagi yang saya untuk ke Prof. Gufron masih nih. Laku nih Prof. Gufron. Dari Pak Yudi nih. Ini pertanyaan yang inovatif nih. Peraturan sekarang memang enggak, tapi apakah mungkin ke depannya itu kapitasi, ini dari sudut pandang BPJS ya, kapitasi juga dipakai untuk pelayanan di luar gedung agar cakupan preventif promotif bisa tercapai sejalan dengan layanan kuratif. Mungkin ya, Iya, Prof? Iya, begini menurut saya, konsep kapitasi ini harus dipahami secara betul. Jadi ini nanti tidak mudah karena ini barusan juga ada keluar kalau nggak salah peraturan ya bahwa silpa dari kapitasi itu harus diperhitungkan gitu. Ini artinya apa? Itu ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi dengan konsep aslinya dari kapitasi. Karena konsep kapitasi itu ini juga banyak saya lihat pertanyaannya di situ mendorong untuk promosi prevensi. Karena begini konsepnya kapitasi itu untuk dokter keluarga termasuk spesialis kedokteran keluarga dan primer, uang yang mereka terima, lalu mereka bisa berkunjung ke rumah, pendekatan keluarga, pendekatan budaya, dan lain sebagainya itu menemukan apa penyebab penyakit sehingga orangnya sehat. Kalau sehat, datang ke layanan dia, di layanan primer ini berkurang, maka kapitasinya masih utuh gitu atau berkurang sedikit gitu. Nah, itu mendorong untuk melakukan promosi prevensi dan upaya agar masyarakat atau peserta yang menjadi tanggung jawabnya itu sadarnya lebih tinggi gitu. Jadi, nah kami berharap dengan spesialis dokteran keluarga dan primer ya seperti Ibu Isti tadi juga. Nah ini ada Pak Cek juga ya yang di kalangan pekerja. Jadi itu harus memiliki satu orientasi pengertian kapitasi yang benar sehingga mendorong kualitas layanan dan kendali biaya dan promosi prevensinya meningkat gitu. Kesadaran masyarakat itu meningkat gitu. Demikian ya. Baik. Boleh Dokter tambahan, Putu masih ada Prof? yang terakhir? Ya, mungkin ya. Masih Ya, ada, Prof. Jadi saya kira konsep ini kapitasi sudah benar dan itu bagus. Artinya bagi suatu layanan primer yang bagus, dengan membaiknya health promotion, health prevention, dan lain sebagainya, maka angka kesakitan akan menurun. Akibatnya kapitasi yang diterima utuh gitu. Ya karena tidak banyak dipakai itu bagus sekali. Dan satu hal lagi bahwa jangan lupa di dalam unit layanan primer itu adalah partisipasi masyarakat gitu. Nah, SPKKLP ini penting gitu karena kalau masyarakat berpartisipasi tidak bisa dikerjakan oleh satu orang begitu. Jadi kalau dikerjakan oleh masyarakat bersama-sama diharapkan
ya terjadinya muncul kesadaran bersama. Nah, bagaimana SPKKLP nanti dengan pendekatan kemasyarakatan, misalnya begitu, mampu mengajak masyarakat berpartisipasi untuk berperan di dalam health promotion, health prevention, sehingga atau mungkin juga di dalam health treatment begitu, sehingga tidak terlambat datang, sakit sedikit sudah datang sehingga tidak perlu banyak obat. Cukup paracetamol saja. Kalau terlambat kan dia banyak obat sehingga kapitasinya akan berkurang banyak. Jadi intinya adalah bahwa kita harus, artinya SPKKLP atau siapapun yang bertugas di situ, entah SPKKLP maupun yang non atau yang belum SPKKLP, itu harus mendalami ini begitu. Jadi fokusnya itu selama ini jangan hanya ya kuratif ya, promosi ada prevention as usual, ya sekadarnya saja. Ini yang paling penting karena itu akan berpengaruh terhadap take home pay-nya atau sisa kapitasi yang dia terima gitu. Nah, ini saya kira benar sekali, tapi harus berkali-kali harus kita berikan sosialisasikan hal ini. Kita tekankan hal ini. Saya kira benar itu Prof. Gufron. Jadi terima kasih sekali. Yuk. Saya mau barangkali waktunya sudah hampir ini. Barangkali saya kasih kesempatan yang terakhir sekali lagi ke Dr. Saras kalau masih ada yang mau disampaikan sebelum saya barangkali akan kembalikan ke MC. Silakan Dr. Saras yang kaitannya dengan KKLP ini. Ya Prof, terima kasih. Jadi kami menyambut baik dan sebenarnya integrasinya sudah banyak ya dengan berbagai sektor, berbagai kementerian dan tentu tidak hanya dari Kementerian Kesehatan sendiri yang harus dan juga dari teman-teman profesi, tapi juga harus ada support yang terus-menerus dari kementerian lain untuk lebih membuat SPKKLP ini eksis dan juga sustain ya di dalam sebuah sistem layanan kesehatan, sistem kesehatan. Dan mungkin kami bisa info bahwa untuk hal ini pun pimpinan atau di Kementerian Kesehatan juga concern untuk hal ini bersama-sama. Mudah-mudahan nanti yang unit-unit terkait ya, termasuk dari sisi fakultasnya sendiri ya, yang bisa segera melakukan pembukaan prodi mungkin di tahun depan dan juga dari sisi PR-PR yang tadi kita masih ada challenge. Kita tahu Prof ya salah satu yang memang harus diselesaikan adalah tantangan dan juga tindak lanjut yang harus diperlukan untuk implementasi KKLP ini dengan baik ya, regulasi pendukungnya itu termasuk misalnya juga dari BPJS, kemudian selain dari Kemendikbud juga dari Kemenkyu karena kami juga sekarang sedang formulasi Perpresnya ya yang juga sudah disetujui waktu itu ada izin prinsip dari Menteri Keuangan termasuk juga dengan Kemenkumham, Kemenpan untuk jenjang karir dan juga BKN dan Seknek serta Kemendagri. Nah, ini semua harus kita sama-sama sudah sebagian besar sudah kami rangkul bareng dalam beberapa kali pembahasan termasuk juga dengan Pak Wamen dan tentunya ada untuk lebih meyakinkan peran dan juga gap yang nanti bisa diisi ada lebih komprehensif oleh KKLP ini tentu teman-teman dan juga praktisi organisasi profesi termasuk kolegiumnya bisa terus melakukan pembinaan dan pemantauan agar lebih menguatkan lagi layanan primer. Mungkin itu Prof. Jadi tidak hanya dari sisi yang sekarang hadir malam ini, tapi ternyata juga harus ada support yang nanti akan memperlihatkan bahwa sebenarnya banyak animo dan banyak yang antusias untuk mengikuti prodi ini, termasuk juga dukungan dari kementerian ya dari pusat pemerintah pusat tidak hanya Kemenkes tapi juga Kemenkyu, Kemenkumham dan Kemenpan serta BKN. Mungkin itu Prof. Baik, saya kira waktu kita sudah mepet sekali. Saya minta maaf, barangkali saya minta izin waktu 3 menit lagi terakhir lagi untuk ada penjelasan tentang dari aspek pendidikan karena tadi ada beberapa hal yang barangkali mesti diklarifikasi juga
Prof. Ova barangkali bisa menyampaikan tentang sesuatu tentang KKLP ini dan pendidikannya dan juga tentang RPL-nya barangkali yang sudah pernah didiskusikan di sisi dari pendidikannya sendiri, Jo. Silakan Prof. Ova kalau ada waktu. Ya, Terakhir, silakan. terima Prof. kasih Prof. Akmal untuk kesempatannya. Mohon maaf ini saya tidak dengan video. Jadi alhamdulillah bahwa untuk program untuk pendidikan SPK KLP ini sudah dirancang. Jadi untuk pendidikan yang reguler ini tentunya mengikuti program 3 tahun ya. Sedangkan untuk yang RPL, jadi untuk yang telah misalnya sudah mempunyai pengalaman ataupun di layanan primer, ini tentunya tetap kita hargai, ini yang dimaksud dengan RPL. Sehingga nanti akan ada kayak semacam assessment dari apa yang sudah dilakukan, terus kemudian juga mungkin penyamaan kompetensi, sehingga nanti akan ada semacam setelah assessment mungkin baru ditentukan, oh ini hanya memerlukan sekian bulan atau sekian semester. Jadi ini sudah tertuang sesuai dengan aturan tentang RPL dari Permendikbud, Prof. Akmal. Jadi saya kira ini sudah disiapkan dan insya Allah ini semuanya untuk perangkat dan juga aturan-aturannya di institusi pendidikan sudah siap untuk berjalan. Baik. Terima kasih Prof. Akmal. Terima kasih banyak Prof. Omar. Saya kira informasi yang saya kira sejalan juga disampaikan oleh Dr. Putu tadi dari Ketua KKI. Saya kira saya nggak akan menyimpulkan. Ini merupakan webinar sesi webinar pertama dari pemerhati pendidikan, kedokteran dan pelayanan kesehatan, yaitu pengelolaan primer. Sudah tentu tidak mungkin semua akan terjawab, tapi saya kira banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi modal kita selanjutnya untuk terus menguatkan layanan primer. Saya kira berhubung dengan waktu, saya akan kembalikan. Terima kasih kepada semua narasumber, Pak Dr. Putu, Ketua KKI, Prof. Gufron, Pak Sugito, Dr. Mustaqim, Dr. Saras juga, yang sudah memberikan waktu. Saya tahu betapa sibuknya nih, orang-orang sibuk untuk menghadiri webinar ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya barangkali yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC lagi. Silakan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Sekali untuk moderasinya yang sungguh luar biasa, sehingga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk ilmu yang akhirnya didapatkan dari Prof. Akmal yang telah memoderasinya. Dan Dr. Valen, jangan lupa kita juga harus berterima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa. Di sini kita berterima kasih kepada Dr. Sugito dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Gigi Saraswati sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan kepada Prof. Putu dari Konsil Kedokteran Indonesia. Banyak terima kasih juga kami haturkan kepada Dr. Mustaqim sebagai perwakilan dari Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia. Dan kepada Prof. Gufron dari BPJS Kesehatan. Banyak sekali kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat para narasumber yang telah meluangkan waktunya di balik kesibukan beliau-beliaunya. Kami ucapkan terima kasih karena pada malam hari ini kami semua telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat mencerahkan bagi kami semua. Terima kasih juga kami aturkan kepada para peserta, kepada yang terhormat Prof, Guru Besar, Dokter, teman sejawat, dan Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir sampai dengan webinar ini akan selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini sungguh dapat bermanfaat, dapat dipraktekkan dalam kehidupan pelayanan sehari-hari. Semoga pada malam hari ini berkah untuk semuanya. Betul sekali. Dan Dr. Valen, sedikit hadiah untuk peserta kita yang sampai akhir ini sekitar hampir 430 sekarang.
dan sedikit pantun, Ya. Dokter. Jadi izinkan saya menyampaikan pantun. Oke. Bulan datang, matahari terbenam. Cakep. Wow, yo. Meski satu ditemani sejuta bintang. Yes. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ya. Sampai jumpa di webinar mendatang. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, para narasumber, moderator, dan yang telah hadir, kami sebagai MC mewakili seluruh panitia dan juga kami pribadi akan menutup webinar ini. Seandainya kami ada kesalahan, kami semua memohon maaf. Semoga webinar ini sungguh bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan. Saya Valentina. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Semuanya izin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Gufron. Pak. Terima kasih. Izin live ya. Izin. Alhamdulillah selesai.